Tak sengaja Biida menatap kaca spion. Terasa ada dentuman keras waktu kedua bola matanya mendapati sosok putih mencekam terbang tampak dari kaca, membuntuti keduanya. Tetapi ia tidak lantas menjawab malam itu juga. Bayangan pocong masih terus mengintai benak Biida. Hingga keesokan harinya, barulah ia mulai berani untuk bercerita. Hai, selamat datang di channel Riri Wild Story. Di channel ini kita akan menceritakan kepada kamu kisah-kisah horor nyata yang akan menggetarkan jiwa kamu. Gimana? Sudah siap untuk mendengarkan? Siapkan nyalimu. Kisah kali ini kami akan mengangkat cerita dari thread Facebook yang berjudul Diikuti Pocong Saat Melintasi Kuburan Sukanyar dari thread milik akun ali.hasan. Untuk link cerita aslinya sudah kami taruh di deskripsi ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Hantu pocong memang ada. Dulu saya kira cuma kisah fiktif film atau novel horor. Tetapi setelah salah satu keluarga saya diikuti hantu pocong, saya jadi percaya jika hantu pocong yang identik dengan kain kafan dan tali pocong tersebut memang ada dan bisa menghantui siapa saja. Kuburan Sukanyar di daerah saya memang cukup angker. Meski terbilang area pemakaman baru dan nenek saya juga dikubur di sana, tetapi cerita horor di jalanan sekitar kuburan Sukanyar cukup familiar di kampung saya. Namun meski begitu, masih banyak orang yang memberanikan diri lewat jalan tersebut saat malam hari. Karena memang jalanan kuburan Sukanyar adalah akses paling dekat yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya, sehingga mudah untuk dijangkau. Dan yang paling penting, jalan di sana itu paling aman dari pejamret, begal, dan kawan-kawan lainnya. Cak, kok lewat sini sih? Protes Biida kepada suaminya saat motor kali pertama dibelokkan masuk ke jalan sisi kuburan Sukanyar. Ya, biar cepat nyampe rumah dengan aman, balas Cak Tok enteng sambil tetap fokus mengendari sepeda motornya. Gelap, senyap, tak ada penerang di sisi kiri kanan jalan. Hanya rembulan yang telah mencapai puncak langit memancarkan sinarnya, juga lampu motor depan dan belakang yang menyala semua. Pemerintah setempat sedikit keterlaluan memang. Sudah tahu jalanan area kuburan Sukanyar ini jadi langganan nongkrong bangsa hantu. Tidak diberikan fasilitas lampu. Biida semakin kuat mencengkram ke meja suaminya. Ia hanya menunduk sambil memejamkan mata. Ketakutan. Ini sudah tengah malam loh, gerutu Biida sebal. Kalau tengah malam kenapa? Lawang kita nggak sendiri kan? Tadi Cak Markatam sama istrinya di depan kita.
Cak Ipul sama istri dan anaknya juga boncengan 3 di belakang celetuk Cak To panjang lebar. Sebenarnya ia juga mendadak panas dingin saat udah semakin dekat dengan area pemakaman. Hanya saja ia berbicara panjang lebar untuk mengalabui ketakutannya. Cerita horor kuburan Sukanyar juga bukan hal asing di telinga petani desa itu. Mendengar jawaban suaminya, Bidah segera memalingkan kepalanya ke belakang. Sejenak memastikan apakah benar jika rombongan motor Cak Ipul ada di belakang sehingga mereka tidak berdua saja. Kedua mata Bidah melotot, ada semacam hentakan di dada saat tak mendapati apapun di belakang mereka. Yang ada hanya jalanan gelap dengan perkebunan di sisi kiri kanan jalan yang dihiasi semak belukar serta rumpun bambu yang menjulang. Bidah segera memalingkan kepalanya lagi ke depan jika tak ingin hayalan horor di kepalanya menjadi nyata. Angin malam menerpa wajah, bau bunga semboja semakin kuat tercium, menandakan pekuburan sudah kian dekat. Cak To nampak tenang, meski sebenarnya sebatas formalitas agar kelelakiannya tak diragukan istrinya. Mereka akhirnya melewati sisi kuburan dengan jalanan yang rusak dan tidak terawat serta dipenuhi oleh lubang-lubang. Suara burung hantu samar terdengar. Bidah memalingkan muka agar tidak sampai menatap nisan-nisan yang ada di sana. Suasana sangat sunyi, tidak terdengar suara apapun kecuali deru motor dan degup jantung mereka masing-masing. Tak sengaja Bidah menatap kaca spion. Terasa ada dentuman keras waktu kedua bola matanya mendapati sosok putih mencekam terbang tampak dari kaca, membuntuti keduanya. Ia nyaris menjerit. Seketika keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Tubuhnya bergetar. Ia memejamkan mata untuk beberapa saat. Tetapi setelah kembali membuka mata, sosok menyeramkan itu masih terlihat dari kaca. Ia masih terbang mengikuti mereka. Cak. Bidah ingin mengatakan ada pocong kepada suaminya agar laju motor diperbesar, tetapi urung. Ia tahan agar suaminya tidak merasakan ketakutan yang ia rasakan juga. Bidah terus memejam matanya hingga motor keluar dari jalan utama kuburan Sukanyar. Sekitar 300 meteran Bidah dihantui pocong yang terbang dan nampak jelas di kaca spion. Sesampainya di rumah, Bidah segera menenggak segelas besar air putih untuk menenangkan dirinya. Wajah Bidah yang pucat dengan napas yang memburu membuat suaminya bertanya-tanya. Tetapi ia tidak lantas menjawab malam itu juga. Bayangan pocong masih terus mengintai benak Bidah. Hingga keesokan harinya, barulah ia mulai berani untuk bercerita. Makanya kalau kemana-mana jangan lupa baca doa. Cak To memberi tanggapan dengan sedikit bercanda. Kamu aja yang ngeyel, Cak. Udah tahu jalan di sana peteng dedet. Terkenal tempatnya para hantu nongkrong. Udah gitu jalanannya gak mulus pula, masih aja lewat sana. Bela Bidah dengan sewot. Ya daripada lewat jalan lain dan ketemu jambret atau begal, mending ketemu pocong toh. Cak To tertawa menggoda Bidah. Ternyata bukan hanya Bidah, orang-orang kampung ternyata juga banyak yang pernah dihantui sewaktu melintasi jalan di sekitar kuburan Sukanyar. Berita tersebut rupanya sampai ke kepala desa.
dan membuat banyak pihak mendesak agar jalan di sekitar kuburan Sukanyar diperbaiki sehingga para pengguna tidak merasakan kesulitan saat lewat. Juga mereka berharap agar jalanannya diberi banyak lampu penerang, ya sebab hantu tidak menyukai tempat-tempat yang terang dan bercahaya. Oke, itu tadi sebuah cerita dari thread Kaskus miliknya Ali Hasan. Bagi yang mau baca cerita aslinya bisa langsung cek di deskripsi ya, karena linknya sudah kita taruh di sana. Buat teman-teman yang juga punya cerita horor, bisa mengirimkan cerita horor teman-teman ke DM IG kita aja ya. Linknya juga ada di deskripsi. Baiklah, terima kasih yang sudah menyimak cerita kali ini. Sampai jumpa untuk cerita-cerita berikutnya. Bye.